Apakah saudara ada di lokasi kejadian? Saya? Iya. Pertanyaannya sangat nggak nyambung nih. Enggak, ini saya bertanya karena yang mulia tidak. Saya lawyer kan. Siap. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi bahwa ia adalah lawyer dari terdakwa yang dewasa ya. Baik. Dewasa. Yang 5 orang. Berarti beliau tidak pernah ya Bu di sana? Ya. Jangan gitu pertanyaannya dong. Saya tidak dibatasi untuk bertanya yang mulia kecuali yang mulia membatasi. Bertanya, ya. Yang mulia yang bertanya. Saya yang Siap. bertanya. Iya. Bentar, saya yang bertanya. Ya. Jadi Bapak ada tidak di lokasi, gitu aja. Kalau bilang tidak, itu kan yang dibutuhkan oleh si termohon. Saya kan Karena lawyer Bu. kan? Nah, itu. Berarti Tahu tidak ada yang mulia. jawabannya. Tidak. Siap. Sebentar, dengarkan dulu. Dengar sebentar. Hei, Yang dikatakan oleh rekan jaksa ini kan saya mengatakan testimoni dia itu. iya, sebentar. Tadi sudah kami catat dan sudah kami tegaskan bahwa memang Bapak ada lawyernya. Betul. Bukan berarti Bapak ada di situ, kan seperti Betul, itu. Ya, Bu. sudah ya cukup. Tapi Ya, pernyataan silakan. testimoni itu dicabut dulu. Sudah catat dalam berita acara. Cabut dulu, Ya. bro. Cabut dulu. Anda ngerti Nanti akan nggak? mempertimbangkan adalah Mahkamah Agung. Semua yang terjadi dalam persidangan tetap Begini, Bu, akan dicatat begini, dalam Bu, saya ini persidangan. dosen, Ya, silakan. Bu. Ya. Dosen. Kalau saya mendengar seperti itu rasanya miris nih karena Silakan lanjutkan dulu. Nggak tahu apa-apa ya bilang aja terus nggak tahu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebalsem saya, itu yang nyetrum saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Aris Papua sama Gugun Pak. Siapa? Saya rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Kamu senang kami berjuang buat Seneng saudara? Pak, seneng. Kita berdoa ya, semoga ada keadilan di Ya. Mahkamah Agung. Analisa dari ahli. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum. Terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban
disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Tapi kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum, seandainya hal-hal yang saudara katakan tadi itu benar adanya, maka tadi sudah saya sampaikan, membuat laporan palsu, menyiksa terperiksa, dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar gitu. Dan simpulannya, berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum, tidak melanggar etik apapun. Ya saya secara fair, sebagai orang yang daif yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik. Ya, sebentar. Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Sebenarnya ada dua jawaban. Kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan Polri tadi, ahli minta maaf ya. Tapi ternyata misalnya apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu benar, ya, berarti tidak minta maaf gitu loh maksudnya. Begitu kan? Jadi ada dua jawaban. Nah, untuk saat ini ada dua jawaban karena kan kita tidak tahu mana yang benar. Kan seperti itu kan? Betul, majelis. Apa yang Ibu Ketua Majelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya, majelis. Terima kasih. Saudara ahli tadi tanpa menguji alat bukti berdasarkan catatan kecil, sebagai seorang ahli menyimpulkan ini salah. Itu sebagai ahli pidana yang mempunyai ilmu sebagai doktor, menurut saudara itu benar atau salah berdasarkan keilmuan saudara? Menurut pengetahuan saya yang saya sandingkan, karena memang saya tadi diundang berdasarkan pengetahuan saya. Baik. Saudara nanti tolong disandingkan halaman-halaman tersebut. Tidak, karena kalau kita tidak dihadapkan dengan, silakan diselesaikan. Kalau kita dihadapkan dengan kata-kata tidak selesai, tapi tolong dihadapkan dengan bendanya. Saya mengundang saudara untuk secara membuka putusan tadi supaya kita bisa dapat. Saya kebetulan membawa. Saudara bawa tidak? Saya ada. Baik, enak. Pertanyaan saya. Ini mohon gini ya. Jadi Siap. tadi yang disampaikan oleh ahli itu adalah catatan untuk putusan saja. Baik. Anotasi putusan gitu loh. Berarti bukan alat bukti ya? Izin, yang mulia. Lain lagi cerita. Baik. Tapi, Enggak, pertanyaan saya itu yang mulia. Yang membuat ribet kan ahli sendiri. enggak, tapi kan saudara Siap. menyambungkan. Tolong cabut lo kalimat yang itu Sebentar, gak baik lo. sebentar. Hai, jaksa yang baik, gak boleh Izin yang yang mulia. dong. Izin yang mulia. Sudah, Siap. sebentar. Hakim saya merasa terintimidasi Siap. loh kalimatnya begitu. Sudah. Anda tidak menyampaikan kode etik loh begitu. Siap. Saya menyampaikan ke yang mulia bukan ke sampean ahli. Enggak dong. Siap. Ditujukan ke saya. Kalau senggolnya tidak saya kan jadi Ini masalah. sebentar ya. Tadi catatan, hanya catatan untuk putusan, bukan sebagai alat bukti gitu loh. Baik, siap. Gitu kan maksudnya bukan Ya. sebagai alat bukti. Baik, kemudian selanjutnya saya akan bertanya kepada ahli berkaitan dengan asas legalitas. Bisa dijelaskan apa itu asas legalitas? Asas legalitas diatur dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang Hukum Pidana. Pertanyaan saya kepada ahli, ya, saudara ahli tadi menyampaikan adanya pertentangan antara satu putusan dan putusan lain. Apakah saudara ahli berdasarkan asas tadi sudah memeriksa? Oke, tadi sudah saudara jelaskan sudah memeriksa putusan. Diluruskan lagi. Jadi itu adalah salah satu alasan dari PK. Baik, Itu ya. baik yang mulia, siap. Pertanyaan saya, maksud saya, apakah beliau sudah mempelajari putusan PT, kemudian putusan Mahkamah Agungnya? Yang mulia, saya izin. Sehingga dia bilang bertentangan, ada khilafan. Yang mulia, izin. Bentar ya. Yang Baik. mulia, Sebentar. Berarti saudara tadi tidak menyimak. Baik. Tadi kan udah disebut satu-satu Ya, dari siap. PN, PT, Siap, yang mulia. kasasi gitu ya. Siap. Ya. Jadi Baik. sebentar. yang mulia, Ya, dia tidak sebentar. tahu kalau saya dosen, bukan bisa bohong-bohongan. Saya ngebaca. Jadi sudah ditengahi ya. Baik. Tadi sudah disebutkan dari mulai putusan pertama, banding sampai dengan kasasi. Itu tadi putusan sudah Siap. disebutkan. Terima kasih yang mulia. Maksudnya apa ini? Izin yang mulia. Nanya nomor rekening. Maksudnya apa? Apa nanya nomor rekening?
ini? Maksudnya apa? Ahli apa ini? Nomor rekening ini maksudnya apa? Iya. Yang mulia, bentar. Sebelum ditutup bisa kami bicara sebentar. Kami mengucapkan terima kasih tim pengacara pada Yang Mulia yang dengan sabar untuk sampai akhir pemeriksaan ini, kepada Ibu Panitera juga, Bapak, dan kepada jaksa penuntut umum, kepada teman-teman semua. Mohon maaf kalau hanya juru bicara cuma 2 orang. Dan semoga Allah memberi kemudahan buat kita semua. Semoga ada hasil yang terbaik. Semoga kita tetap berkawan di luar kota Cirebon, kota Udang, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Bukan ayam goreng, ayam yang paling nikmat. Yang paling nikmat adalah ayam sorry, Bu Hakim. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih atas semua kerja-kerja baik di sini, Bu. Semoga kita mendapatkan kebenaran sesuai material yang disampaikan tadi. Dan saya atau tim, kalau ada perbuatan atau kata yang menyakiti, kami mohon maaf, karena memang dinamika sidang begitu adanya. Ya, di persidangan biasa ada dinamika. Nah, tapi di belakang kita semua saudara. Ya. Nah, izin juga kepada Yang Mulia, terima kasih sudah memberikan kesempatan pemohon dan termohon untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada panitera, teman-teman semua, teman-teman media, kemudian teman-teman kepolisian, dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga teman-teman yang memperjuangkan keadilannya mendapatkan keadilan. Begitu juga di Mahkamah Agung nanti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua. Kami ingatkan kembali bahwa kami adalah majelis hakim dari Pengadilan Negeri Cirebon, bukan majelis yang memutus perkara ini. Karena yang memutus perkara ini adalah Mahkamah Agung, seperti itu ya. Ya, dengan demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup. Siapapun orangnya boleh bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian.